Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengatasi penyakit asam urat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Marzuki. Di sini saya akan membahas, menjelaskan atau menjawab pertanyaan tadi tentang bagaimana cara mengatasi penyakit asam urat. Jadi asam urat memang merupakan penyakit yang banyak dialami oleh kita, terutama bangsa Indonesia, karena bagaimanapun pola makan kita sangat rentan untuk terkena penyakit asam urat. Apalagi di suku Sunda ya, suku Sunda yang memang menyukai makanan yang masih mentah-mentah, lalapan mentah ya, itu sangat berpotensi terkena penyakit asam urat. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara rematik dan asam urat. Kalau asam urat itu diakibatkan kadar purin yang ada di dalam darah itu terlalu banyak, sehingga mengakibatkan terjadinya kristal-kristal di dalam kesendian yang bisa mengakibatkan sakit yang luar biasa. Sementara kalau rematik itu diakibatkan oleh stagnansi darah, pembekuan darah di area-area yang memang agak jauh dari jantung seperti tangan dan kaki. Makanya yang sering terasa kalau orang yang punya rematik itu kakinya sakit. Ya, kakinya sakit. Jadi sekali lagi rematik dan asam urat itu berbeda. Bedanya bukan di rasanya, sama-sama menyakitkan di sendi, sama-sama menyakitkan di bagian-bagian tubuh yang agak jauh dari jantung, ya seperti tangan dan kaki. Tapi yang berbeda itu adalah penyebabnya. Kalau asam urat itu diakibatkan oleh kadar purin, tapi kalau rematik diakibatkan oleh stagnansi darah, penyumbatan pembuluh darah, pembekuan darah. Ya, nah, sekarang saya akan bahas asam urat itu seperti apa dan bagaimana cara penyembuhannya secara mudah, murah, dan sederhana. Baik, yang penyakit asam urat itu adalah kelebihan kadar purin sehingga mengakibatkan mal. Contohnya seperti di gambar ini ada penyumbatan di sendi kaki, di sendi ibu jari kaki ya, dan sehingga terjadilah benjolan seperti ini. Saya rasa kalau kita melihat benjolan seperti ini sudah sering kita lihat ya, tapi kita tidak paham apakah ini rematik atau asam urat. Oke? Nah, pertama kita harus tahu dulu purin itu apa sih gitu. Purin itu adalah inti sel makhluk hidup yang walaupun kita masak secara masuk ke dalam tubuh kita, dan karena inti sel itu tidak mati, maka begitu masuk ke dalam pencernaan itu tidak bisa tercerna dengan sempurna. Akhirnya terbentuklah kristal-kristal seperti yang digambar ini. Bentuknya seperti jarum, Pak Ibu ya. Makanya kalau digerakkan sedikit aja sakitnya luar biasa. Digores sedikit aja sakitnya luar biasa kalau yang asam urat itu. Dan untuk kadar purin sendiri mg per desiliter di dalam darah ya. Untuk pria 3,5 sampai 7 mg per desiliter. Jadi dia sudah mengalami asam urat yang berlebihan. Dan bisa jadi di dalam sendi kalau sudah lebih dari 6 untuk perempuan dan sudah lebih dari 7 untuk laki-laki, biasanya suka ada bagian-bagian yang terasa sakit, terutama sendi-sendi besar. Ya, saya pernah punya pengalaman yang cukup menarik juga. Ada salah satu sahabat saya dari Brunei Darussalam yang berasal tidak mengenal apa itu emping melinjo. Ya, tidak mengenal itu yang namanya emping melinjo. Begitu datang ke tempat kami, disuguhi emping melinjo, satu keler, satu toples gitu ya. Dan saya sendiri pun suka emping melinjo gitu ya, karena rasanya yang unik, rasanya yang khas, rasanya yang enak. Dia pun seperti itu, suka sekali. Sampai satu toples itu hampir habis sendiri, ya, hampir habis sendiri dengan sisa sedikit lagi. Terus aja dia sambil ngobrol terus aja di cemil tuh si emping melinjonya itu. Saya ini punya riwayat terkena asam urat atau asam uratnya memang sudah tinggi sebelumnya. Terjadilah besoknya ketika bangun pagi kakinya bengkak-bengkak. Dari mulai lutut, ibu jari kaki itu bengkak. Itu merupakan penghasil purin terbesar, salah satu penghasil purin terbesar. Makanya kalau kita asam urat, kalau kita memang apalagi kalau kita punya potensi asam urat. Ya. Ini ciri-ciri seperti ini, ada pembengkakan, peradangan pada sendi dan terjadi deposit kristal asam urat. Apa itu deposit kristal asam urat? Jadi ya tabungan kristalnya sudah ada gitu. Ya makanya kalau kegores sedikit aja, mungkin pakai kalau di posisinya di sini di ibu jari kaki, tergores sedikit aja gitu udah langsung sakit. Tergores pakai kaos kaki, pakai sepatu sakit banget. Ya, jadi kena asam urat seperti itu. Ya, itu yang pertama ya, ada di pria dan wanita. Supaya nanti begitu kita melakukan pengecekan, itu kita tahu oh, saya sudah lebih dari 7 ternyata, maka apa yang saya lakukan?
Oh, saya masih aman, masih 6, sekian. Tapi ingat, 6, sekian itu udah beresiko juga. Jadi hati-hati juga ya. Nah, yang selanjutnya kita harus tahu dulu makanan penyebab asam urat. Kenapa? Karena supaya kita bisa hati-hati. Jangan sampai kita terus saja konsumsi airnya, asam urat kita semakin parah. Tadi ya, melinjo adalah bagian dari kacang-kacangan. Makanya hindari konsumsi kacang-kacangan. Jangan sampai dibiarkan mengkonsumsi kacang-kacangan berlebih. Ya, berlebih sedikit aja itu sangat berpotensi nanti terkena asam urat. Apalagi kalau berlebihan terlalu banyak. Kayak tadi ya, kayak cerita teman saya tadi, Jo, akhirnya besok paginya langsung bengkak-bengkak di kakinya. Oke, yang pertama kacang-kacangan, apapun itu, ya, apapun itu, sangat berpotensi menjadi faktor penyebab asam urat. Yang berikutnya sayuran hijau yang dimasak tidak sempurna. Kayak tadi ya, kebiasaan orang di suku Sunda. Di sini sering mendapati pasien yang terkena asam urat. Ternyata dari kebiasaannya mengkonsumsi lalapan mentah. Karena seperti tadi saya bilang, penyebab asam urat itu adalah kadar purin. Purin itu adalah inti sel makhluk hidup yang tidak mati ketika kita makan, ketika kita cerna. Bahkan begitu dimasak pun inti sel itu tidak mati gitu. Menjadi butiran-butiran kristal yang tadi ya, yang akhirnya mengendap di sendi-sendi kita. Oke, sayuran hijau yang dimasak tidak sempurna. Yang berikutnya daging merah. Ya, daging merah juga sangat berpotensi menjadi sumber purin di dalam darah kita. Makanya untuk orang-orang yang terkena diabetes tidak dianjurkan mengkonsumsi daging diabetes. Mohon maaf, yang terkena asam urat itu ya. Untuk orang-orang yang terkena asam urat itu tidak dianjurkan mengkonsumsi daging merah. Paling hanya boleh kalaupun dia butuh karbohidrat hewani gitu ya, atau yang berhubungan dengan hewan, boleh merah, apalagi jeroannya itu sangat rentan sekali bisa mengakibatkan asam urat. Ini harus dihindari ya. Yang berikutnya, buah-buahan yang berbau menyengat. Apa saja? Nangka, durian, itu kan berbau menyengat ya. Teh, itu pun selain berbau menyengat, itu bagian dari kacang-kacangan. Itu bisa mengakibatkan terjadinya asam urat. Ya. Jadi ini beberapa contoh makanan yang bisa mengakibatkan asam urat. Gejalanya apa saja? Yang pertama, sakit di bagian sendi besar. Ya. Karena memang tadi kristal-kristal yang tadi, purin-purin yang menjadi kristal tadi, itu pasti endapnya di sendi besar. Makanya selain sakit, biasanya terjadi pembengkakan. Ya, terjadi pembengkakan di bagian sendi. Ya. Kalau udah bengkak, itu berarti udah parah. Dan bengkaknya itu apa ya Bapak Ibu ya? Bengkaknya itu jangankan untuk digerakkan, kesentuh saja sakit. Sentuh oleh pakaian sendiri kita aja sakit. Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Kalau sudah terjadi pembengkakan, maka harus dilakukan pengobatan secara intensif. Yang berikutnya, sakit di telapak kaki ketika bangun tidur. Ini saya pernah mengalami sendiri gitu ya. Saya tidak tahu penyebabnya apa, mungkin ya saya konsumsi makanan yang kurang teratur juga gitu ya waktu itu. Begitu bangun tidur saya nginjek ke lantai, sakit banget kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Ya memang tadi karena ada kristalnya tadi gitu. Makanya ternyata saya udah ada asam urat nih kayak gini nih. Mulailah dari situ saya melakukan pengobatan secara intensif ya. Dan juga asam urat itu biasanya dimulai dengan sakit pinggang. Kenapa? Karena biasanya orang yang menderita asam urat itu ginjalnya berfungsi tidak maksimal. Biasanya kurang cairan, peradangan pada ginjal, sehingga purin-purin yang harusnya keluar di ginjalnya tidak maksimal proses penyaringannya. Susah juga buang air besar. Karena kalau sudah bisa lancar dikasihkan, orang yang terkena asam urat itu akan mengalami kesembuhan, insya Allah. Ya, jadi hati-hati nih yang sering kena panas dalam, yang sering susah buang air besar, biasanya itu indikasi awal kita akan mengalami asam urat. BAB-nya harusnya lancar, tapi karena ini tidak lancar, akhirnya si kotoran itu dialirkan kembali oleh darah ke bagian-bagian tubuh kita dan mengendaplah di sendi-sendi kita. Jadi susah buang air besar itu sangat berpotensi terkena asam urat. Karena tadi harusnya dibuang, ini karena nggak lancar, akhirnya dialirkan kembali oleh darah kita ke bagian-bagian tubuh kita tertentu ya. Nah, kita bagaimana cara mengobati penyakit asam urat? Yang pertama, bekam di titik pinggang, warik, sak, zohil kodam. Titik pinggang ya, terus diwarik, warik itu pinggul, kemudian sak di betis dan zohil kodam. Zohil kodam itu adalah bagian punggung telapak kaki. Ya, jadi kalau kaki kita seperti ini, apa? Karena memang disitulah purin-purin itu berkumpul. Kalau pinggang gimana? Kalau pinggang itu untuk memperbaiki fungsi ginjal atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita bisa dibuang lagi oleh sistem yang paling diajukan pertama untuk pengobatan kaki, baru titik yang lain. Warik, zohil kodam, betis dan punggung telapak kaki, efek
pereda rasa sakit. Sakitnya udah mulai reda gitu. Tapi kecil kemungkinan akan mengalami kesembuhan yang total. Ya. Jadi terus konsumsi buah-buahan pencahar seperti pepaya semangka, fungsinya untuk melancarkan buang air besar. Kenapa detoksifikasi? Akibat adanya kulit malah dialirkan kembali oleh darah. Nah, supaya itu tidak terjadi maka pencahar. Ya. Yang berikutnya daging lidah buaya, ya, minyak zaitun jelas. Yang kedua bisa sifatnya yang pencahar, ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu tahu dagingnya, kemudian kali saja itu bisa daging lidah buaya kita kupas campur sama madu, ya. Apalagi bangun dibantu proses penyembuhan. Kumis kucing juga sama ya, itu tumbuhan kumis kucing itu dilakukan asam urat. Jus mentimun sama karena madu itu adalah katalisator terbaik. Itu akan mempermudah apa? Karena kalau kita konsumsi ke dalam tubuh kita itu akan semakin maksimal. Ya, asam urat. Nah, baik, itu tadi screen tentang bagaimana cara mengobati asam urat. Karena asam urat ini adalah penyakit yang memang sering sekali dialami oleh penduduk Indonesia karena faktor pola makan di Indonesia itu suka terhadap sayur-sayuran. Sementara sayur-sayuran hijau itu adalah faktor penyebab urin tinggi di dalam darah. Makanya mulai dari sekarang, kalaupun kita suka makan makanan yang mentah, sayuran mentah, sayuran hijau yang mentah untuk dikonsumsi, tapi tetap kita perhatikan dengan asupan nutrisi yang lainnya. Jangan kurang cairan, ya, jangan kurang serat, dan jangan kurang gerak. Ya, jadi walaupun kita makan apapun pemicu asam urat, contohnya kita suka nih kacang-kacangan, kita suka daging merah, kita suka buah-buahan yang menyengat baunya, suka durian, suka nangka, ya, kita suka juga makan kacang-kacangan kayak emping melinjo tadi. Itu tidak akan terlalu bermasalah kalau kita pertama tidak kurang gerak, ya, cukup gerak. Yang kedua, cukup asupan air putih, ya. Dan yang ketiga, cukup serat sehingga kita lancar dalam buang air besar. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, pertama asam urat bisa dicegah. Kalaupun kita sudah terkena asam uratnya bisa diobati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.